Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 8 halaman 147-148 Kurikulum Merdeka. Oke, kalian bisa buka buku kalian di halaman 147 dan halaman 148. Nah, di halaman ini ada sebuah perintah, mari kita baca sama-sama. Oke, yang paling awal ini kita masuk ke bagian berlatih. Berikut ini disajikan bait beberapa puisi. Cermatilah baik-baik isinya apakah termasuk puisi Dyavan atau puisi prismatis. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Oke, berikut adalah tabelnya. Ini ada beberapa bait puisi. Kita disuruh untuk menentukan apakah bait tersebut merupakan Dyavan atau prismatis. Oke, mari kita jawab sama-sama untuk tabel ini. Kita mulai dari bait puisi yang pertama. Sahabatku bernama Farid, orangnya jenaka, suka melontarkan lelucon sepanjang waktu. Bait ini silahkan bisa kalian centang di Dyavan. Oke, selanjutnya bait berikutnya. Aku membeli topi, pedagangnya sudah tua, setiap hari membawa berlusin-lusin topi di keranjang. Silahkan bisa kalian centang di Dyavan. Kita lanjut ke bait puisi berikutnya. Setelah 10 tahun aku melihatnya lagi, tubuhnya seperti daun yang dimakan ulat, kropos oleh sakit, kopong oleh waktu. Untuk bait ini silahkan bisa kalian centang di prismatis. Oke, jika sudah, kita lanjutkan ke bait puisi berikutnya. Ketika dia tersenyum, aku bisa melihat warna-warni dunia, segala irama juga tawa, berhamburan di sekitarnya. Silahkan kalian centang di prismatis. Kita lanjut ke bait puisi berikutnya. Sebelum tidur aku berdoa semoga dalam mimpi kita bisa bersua. Kalian bisa centang di Dyavan. Lanjut lagi ke bait puisi berikutnya. Hidupku berjalan seperti siput, aku ingin berlari tapi yang ku mampu hanya merangkak. Silahkan bisa kalian centang di prismatis. Oke, jika sudah kita lanjutkan ke bait puisi berikutnya. Aku memiliki kelinci, hadiah ulang tahun dari ayahku, kupasang pita di lehernya sebagai tanda ia milikku. Silahkan kalian centang di Dyavan. Oke, lanjut lagi ke puisi berikutnya. Kau bertanya tentang hidupku, tahukah kau hidupku seburam kaca jendela mobilmu pada suatu malam berhujan dan tak ada apapun yang bisa kau lihat dari baliknya selain kerlap suram cahaya lampu toko. Silahkan bisa kalian centang di prismatis. Oke, itu tadi adalah jawaban dari tabel ini. Silahkan bisa kalian tiru jawabannya dan salin di lembar jawab kalian masing-masing. Oke, jika sudah, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, kita masuk ke bagian C, yaitu menemukan pesan dalam puisi. Nah, ini ada tulisannya membaca. Puisi pada umumnya mengandung sebuah kisah. Para penyair mencari inspirasi kisah dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Ketika kisah itu dituliskan, seorang penyair biasanya memasukkan pikiran-pikirannya ke dalam puisi. Pikiran itulah yang disebut dengan pesan dalam puisi. Terkadang pesan-pesan itu disampaikan melalui sebuah majas untuk memahami maksud dan pesan-pesan seorang penyair yang ditulis dalam sebuah puisi. Terlebih dahulu pembaca harus menafsirkan majas-majas yang ada dalam puisi tersebut. Sekarang duduklah berkelompok bersama teman kalian, diskusikan jawaban atas pertanyaan berikut ini. Nah, ini ada pertanyaan nomor 1. Sebutkan sebuah puisi yang membuat kalian terkesan. Nah, untuk jawaban dari nomor 1 ini sudah saya sediakan. Silahkan untuk jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian masing-masing. Untuk jawaban nomor 1 yaitu Aku oleh Chairil Anwar. Puisi ini sangat terkenal dan menjadi salah satu karya legendaris di dunia sastra Indonesia. Oke, jawaban nomor 1 tersebut silahkan bisa kalian tulis. Nah, jika sudah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nomor 2. Temukanlah pesan-pesan apa yang hendak disampaikan penyair dalam puisi yang membuat kalian terkesan itu. Jawabannya yaitu, puisi aku menyampaikan semangat perjuangan, kebebasan, dan keberanian untuk menentukan jalan hidup sendiri. Chairil Anwar menggambarkan keberanian menghadapi tantangan hidup tanpa menyerah pada keadaan. Pesan utamanya adalah untuk hidup dengan penuh arti, berjuang melawan keterbatasan, dan meninggalkan jejak yang bermakna dalam hidup. Oke, itu adalah jawaban nomor 2. Silakan bisa kalian tulis.
Kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu jawaban tersebut hingga selesai. Baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjutkan untuk menonton video ini lagi. Oke, jika sudah selesai menulis jawaban tersebut, kita lanjut lagi ke perintah berikutnya. Bacalah baik-baik sebuah puisi yang ditulis oleh Taufik Ismail berikut ini dan temukan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Nah, untuk jawaban dari perintah tersebut sudah saya sediakan. Silahkan untuk jawaban ini bisa kalian tulis di lembar jawab kalian masing-masing. Pesan dalam puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufik Ismail adalah tentang kerusakan alam akibat ulah manusia, bencana sebagai peringatan dari alam, pentingnya introspeksi diri, dan ajakan untuk kembali kepada Tuhan. Oke, itu adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis. Nah, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.